Rahasia tiga kul yang hanya diwariskan pada mereka yang berani melampaui batas pemahaman biasa. Bukan sekedar bacaan, bukan juga sekedar ritual. Tiga surat ini adalah kode metafisik yang mengalirkan cahaya ilahi ke dalam relung-relung jiwamu. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar memahami mengapa ketiganya disebut sebagai perisai langit, atau bagaimana tiga kul ini menyatukan setiap diri dengan Sang Maha Tunggal. Jika Anda percaya bahwa Al-Quran adalah lautan makna tanpa dasar, maka inilah mutiara terdalamnya. Rahasia tiga kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, bukan sekedar perlindungan diri daripada sihir atau gangguan jin. Ini adalah peta pencerahan yang mengubah kesadaran, meruntuhkan ilusi dunia, dan menyatukan dirimu dengan hakikat yang maha mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Setiap harinya jutaan manusia membaca tiga surat ini. Tapi pernahkah kamu bertanya, apa yang membuat surat tiga kul ini begitu sangat istimewa, sehingga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mewasiatkannya sebagai tameng akhir zaman? Mengapa bukan ayat yang lain? Apa yang tersembunyi di sebalik urutan-urutannya, yang dimulai dari surat Al-Ikhlas yang menyucikan tauhid, lalu Al-Falaq yang melindungi dari kegelapan luar, hingga An-Nas yang menguasai kegelapan di dalam diri. Setiap kul adalah tingkatan yang harus dilampaui seorang hamba dari memahami siapa Tuhannya, lalu apa yang mengancamnya dari luar, hingga apa yang menghancurkannya dari dalam. Inilah trilogi penyempurnaan jiwa. Dan hari ini kita akan menyelaminya sebagai seorang pencari yang haus akan cahayanya. Al-Ikhlas, surat pendek yang disebut Nabi setara dengan sepertiga Al-Quran. Tapi tahukah Anda bahwa makna ahad di sini bukan sekedar esam? Ini adalah deklarasi bahwa Allah tidak terbagi dalam dimensi apapun juga. Bukan saja tidak beranak ataupun diperanakan, tapi ia tidak tersentuh oleh konsep ruang dan waktu, bahkan logika kita sebagai manusia. Dia adalah asal dan akar dari setiap eksistensi yang ada. Setiap kali kita membaca Qul huwallahu ahad, itu berarti kita sedang menegaskan tidak ada yang nyata kecuali Dia. Ini adalah kunci yang pertama, ialah melenyapkan dualitas. Sebabnya, selama kita masih melihat diri sebagai aku yang terpisah darinya, selama itu pula kegelapan akan terus menguasai hati kita. Dan Al-Ikhlas mengajak kita melampaui ilusi diri menuju kesatuan mutlak. Dan inilah mengapa surat ini disebut tasfiyah,
pemurnian tauhid dari segala syirik yang halus. Syirik akan ilmu, syirik akan kekuatan, bahkan syirik akan spiritualitas itu sendiri. Setelah menyucikan tauhid, Al-Falaq datang sebagai benteng. Tapi jangan salah, min syarri ma khalaq bukan sekedar perlindungan dari makhluk jahat. Ini adalah penghancuran segala sistem yang menentang hukum ilahi. Setiap kegelapan yang disebut di sini mewakili ketidaksempurnaan alam semesta, penyakit, bencana, hingga energi negatif yang merasuk melalui bintang-bintang dan bulan. Di tingkatan tertinggi, Al-Falaq adalah surat penguasaan atas alam materi. Membacanya dengan khusyuk berarti menarik diri dari hukum sebab akibat duniawi dan menempatkan Allah sebagai satu-satunya pelindung. Di sini, Ghasiqin iza waqab, kegelapan malam, bukan lagi tentang ketakutan pada gelap, tapi sebuah pengakuan bahwa hanya cahayanya yang mampu menembus segala lapisan realitas. Lalu Anas, apa istimewanya meminta perlindungan dari bisikan jin dan manusia? Rahasianya, setiap bisikan, was-was adalah cermin dari ego yang belum tunduk. Anas bukan sekedar ayat tolak balak. Ini adalah deklarasi perang terhadap nafsu yang mengaku sebagai Tuhan. Ketika kita membaca min syarril waswasil khannas, itu berarti kita sedang memutus mata rantai ilusi diri yang merasa mempunyai kekuatan sendiri. Khannas, si penyelinap, adalah metafora untuk nafsu yang selalu kembali meskipun telah diusir. Surat ini mengajarkan kemenangan sejati bukanlah ketika jin-jin lari, tapi ketika kita menyadari bahwa segala godaan adalah ujian untuk menguatkan penyatuan dengannya. Jadi, Al-Ikhlas itu membersihkan tauhid kita. Al-Falaq melindungi dari kegelapan luar, dan An-Nas menguasai diri dari kegelapan dalam. Ketika ketiganya disatukan, maka akan terjadi ledakan kesadaran, dan kita bukan lagi seorang hamba yang meminta perlindungan, tetapi menjadi cermin yang memantulkan perlindungannya. Inilah yang disebut tajalli, penyingkapan sifat-sifat ilahi di dalam diri. Saudaraku, sang sejati, setiap kali kita membaca 3 qul secara berurutan, itu berarti kita sedang menapaki tangga spiritualitas. Pertama, fana fi tauhid, lenyap dalam keesaan via al-ikhlas. Kedua, fana fi kudrah, lenyap dalam kekuasaannya via al-falaq. Ketiga, fana fi zat, lenyap di dalam zatnya via An-Nas. Inilah jalannya para arifin billah, dari menyembah Tuhan menjadi alat Tuhan, hingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali Allah yang maha segalanya. Bacalah 3 qul bukan sebagai rutinitas biasa, tetapi sebagai meditasi aktif. Al-Ikhlas, visualisasikan seluruh alam semesta larut dalam cahayanya. Tiada lagi nama, bentuk, atau jarak. Yang ada hanya keberadaannya yang maha mutlak. Al-Falaq, bayangkan diri kita dikelilingi lingkaran cahaya yang menghancurkan segala energi asing
yang mencoba memisahkan kita darinya. Anas, duduklah dalam hening, lalu amati setiap pikiran yang muncul, dan katakanlah, kau bukan aku, kau hanya bisikan, aku adalah miliknya. Tapi hati-hati, jika dipraktikkan dengan benar, 3 goal akan membawa kita pada krisis spiritual, yaitu krisis pertarungan antara ego diri yang ingin bertahan dan cahaya yang ingin menyatu. Tapi disitulah ujian sejatinya akan berlaku. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu tanpa amal adalah ilusi, dan amal tanpa penghayatan adalah kesia-siaan. Rahasia 3 goal bukanlah ilmu untuk dibanggakan, tetapi untuk dijalani. Setiap kali Anda membacanya, ingatlah Anda sedang memegang kunci yang bisa membuka pintu-pintu langit atau mengubur diri Anda dalam kegelapan. Dan pilihannya ada pada diri kita, tetap sebagai hamba yang takut atau melangkah sebagai kekasih yang menyatu. Mungkin sekarang atau besok diri kita akan tersadar bahwa inilah yang kita cari selama hidup ini. Tapi mengapa harus menunggunya? Sekarang juga bacalah 3 goal, bukan dengan lidahmu, tetapi dengan segenap jiwa yang merindukan cahayanya. Karena di suatu tempat, di antara huruf-hurufnya, Sang Maha Tunggal sedang menunggumu. Dan hanya mereka yang benar-benar menghendakinya yang akan menemukan rahasia di sebalik rahasianya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.